Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Latifah dari mahasiswa Tadris IPA angkatan tahun 2022. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai PPT saya dari pembelajaran inklusi yang berjudul Pemberdayaan Nilai-nilai Budaya dalam Pendidikan Inklusi. Oke teman-teman semua, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini adalah yang pertama itu keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua ada tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga itu ada solusi dan juga strategi. Oke. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama itu tadi keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan inklusif. Peran komunitas lokal dalam pendidikan inklusif merupakan elemen yang paling penting dalam membangun lingkungan pendidikan inklusif yang berakar pada nilai-nilai budaya. Komunitas ini memiliki wawasan yang mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi sumber daya berharga untuk memperkaya proses pengajaran dan juga pembelajaran. Selanjutnya itu alasan pentingnya keterlibatan komunitas. Alasan yang pertama itu pengetahuan budaya, yang dimana pemahaman yang lebih mendalam mengenai budaya, hal ini dapat berkontribusi dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi para siswa. Yang kedua itu sumber daya tambahan. Komunitas lokal dapat menawarkan sumber daya tambahan seperti pembicara tamu, artefak budaya, ataupun lokasi untuk kunjungan yang dapat memperkaya pengalaman pendidikan siswa. Yang ketiga itu ada pendukung pendidikan. Dengan melibatkan komunitas lokal dapat meningkatkan dukungan untuk pendidikan inklusif. Dukungan ini bisa datang dari orang tua, lembaga budaya, dan juga individu yang peduli terhadap pendidikan. Yang keempat, ada memahami kebutuhan siswa. Jadi, pendidik dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan siswa dalam konteks budaya mereka. Jadi, hal ini dapat membantu dalam merancang program pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya ada contoh praktik terbaik dan kerjasama dengan komunitas lokal. Yang pertama itu kolaborasi dengan warisan budaya. Dengan melakukan kunjungan lapangan ataupun lokakarya, siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan para ahli budaya dan juga mempelajari seni, musik, serta sejarah budaya mereka. Yang kedua, inklusi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu melibatkan perwakilan dari komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai kelompok budaya. Selanjutnya yang ketiga itu ada program mitra dengan organisasi budaya. Menjalin kemitraan untuk menyelenggarakan program kolaboratif, contohnya bekerja sama dengan kelompok seni ataupun organisasi kebudayaan untuk memberikan pelajaran tambahan mengenai seni dan kerajinan budaya pada siswa. Yang keempat itu adalah penggunaan bahasa ibunda dalam pengajaran, yang dimana bahasa ibunda ini merupakan bahasa yang digunakan siswa sejak mereka lahir hingga mereka dewasa. Jadi dengan memanfaatkan bahasa ibunda ini, siswa dalam proses pembelajaran akan membantu siswa tetap terhubung dengan budaya mereka sekaligus juga mengembangkan keterampilan bahasa mereka. Adapun pokok pembahasan yang kedua itu berjudul tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan inklusif. Tantangan yang pertama itu berupa kurangnya kesadaran. Minimnya kesadaran tentang keberagaman budaya dan nilai-nilai yang menyusunnya sehingga para guru dan juga pengelola sekolah mungkin tidak sepenuhnya untuk memahami cara mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam kurikulum. Yang kedua itu kesulitan dalam sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan akses ke materi budaya yang relevan itu menjadi penghalang dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya secara efektif. Selanjutnya yang ketiga itu resistensi terhadap perubahan. Jadi guru, siswa, ataupun staf sekolah mungkin menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perubahan yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai budaya di dalam pembelajaran. Yang keempat itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa memiliki kebutuhan dan latar belakang budaya yang juga berbeda, sehingga menyelaraskan metode pembelajaran untuk semua siswa itu bisa saja menjadi lebih sulit.
Selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga itu solusi dan juga strategi. Yang pertama itu adalah penggunaan teknologi digital dengan menggunakan platform pembelajaran yang bervariasi dengan materi digital yang sesuai. Yang kedua ada pemantauan dan penilaian berbasis budaya. Ini menggunakan metode penilaian yang memperhatikan latar belakang budaya siswa untuk memastikan bahwa evaluasi pembelajaran bersifat inklusif dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya. Yang ketiga itu partisipasi orang tua dan juga komunitas. Melibatkan mereka dalam perencanaan program pendidikan ataupun menjadi mitra dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada pelatihan guru dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pengajaran serta strategi pengajaran yang inklusif. Yang kedua itu kolaborasi dengan komunitas, kerjasama dengan komunitas lokal dan budaya organisasi untuk memudahkan akses ke sumber daya budaya yang juga penting. Selanjutnya yang terakhir itu kurikulum responsif budaya. Itu menyusun kurikulum yang peka terhadap budaya siswa dengan menyertakan materi pembelajaran yang sesuai dengan beragam latar belakang budayanya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.